Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قام الليل حتى تورمت قدماه فقال أفلا أكون عبدا شكورا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menceritakan satu kisah perumpamaan yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa ada seorang raja yang pada suatu hari ia memanggil 3 orang menterinya. Lalu raja itu memerintahkan kepada mereka supaya masing-masing mengambil satu keranjang. Lalu raja itu memerintahkan kepada mereka bertiga untuk mendatangi kebun milik kerajaan dan menginstruksikan kepada mereka agar setiap orang memenuhi keranjangnya dengan buah-buahan yang dapat ia petik dari kebun kerajaan tersebut. Dan sang raja melarang mereka untuk menyerahkan pekerjaan itu kepada orang lain atau mengandalkan orang lain di dalam mengerjakannya. Maka berangkatlah 3 orang menteri itu menuju kepada kebun kerajaan. Adapun menteri yang pertama, ia hanya menginginkan satu hal, yaitu menjadikan raja yang telah memberikan instruksi kepadanya agar senang, bahagia, ridho terhadap apa yang akan dia lakukan. Maka ia mengumpulkan semua buah-buahan yang terbaik. Ia penuhi keranjangnya dengan buah-buahan tersebut. Adapun menteri yang kedua, ia merasa apa gunanya ia mengumpulkan buah-buahan tersebut. Toh pada akhirnya raja pun tidak mungkin membutuhkannya. Maka ia asal-asalan. Ia kumpulkan buah apapun, yang baik ataupun yang buruk, bahkan yang busuk. Sedangkan menteri yang ketiga, ia merasa perintah yang diberikan raja tersebut adalah perintah yang sia-sia. Maka ia pun mengisi keranjangnya dengan apapun yang ia temukan. Rumput, dedaunan yang kering, dan mungkin ranting-ranting yang patah. Hingga tiba waktunya, sang raja memanggil mereka kembali ke kerajaan. Lalu ternyata sang raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk memasukkan ketiga menteri itu ke dalam penjara. Maka dimasukkanlah mereka ke dalam penjara yang gelap, pengap, dan tanpa diberikan pasokan makanan ataupun minuman. Mereka hanya diberikan bekal dengan keranjang beserta isi yang telah mereka dapatkan ketika di kebun kerajaan. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ketika raja menetapkan bahwa mereka harus menetap di dalam penjara selama 3 bulan, maka menteri yang pertama, ia telah menikmati dari buah-buahan terbaik yang telah ia kumpulkan. Maka ia pun dapat bertahan hidup di dalam penjara dalam keadaan yang baik. Adapun menteri yang kedua, maka ia mengalami kesulitan dan kepayahan karena ia harus memisahkan kembali antara buah yang bisa dimakan dan buah yang telah rusak dan busuk. Maka tidaklah ia bertahan di sana kecuali dalam keadaan susah payah. Adapun menteri yang ketiga,
yang tidak mengumpulkan kecuali rerumputan dan dedaunan yang kering, maka ia telah mati sejak bulan pertama ia di dalam penjara. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kisah ini memberikan perumpamaan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk hidup di dunia. Lalu Allah perintahkan kita untuk mengambil yang terbaik dari dunia ini, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Lalu kemudian Allah memberikan larangan kepada kita untuk tidak mengandalkan orang lain di dalam melakukan amalan tersebut. Maka sebagian di antara manusia bertujuan untuk mencapai ridho Tuhannya, maka ia pun beramal yang terbaik dalam kehidupan ini. Sebagian mereka ada yang asal-asalan dalam berbuat, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, dan sebagian di antara mereka ada yang mengabaikan perintah Tuhannya, lalu dia tidak berbuat kecuali apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka ketika kelak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam alam kubur, atau kelak ketika mereka harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memastikan bahwa orang yang pertama pasti akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat karena buah dari amal kebaikan yang dia lakukan selama hidupnya. Sementara orang yang kedua, mereka pasti akan mengalami kepayahan dan kesulitan di alam kuburnya, bahkan ketika di akhirat. Meskipun pada akhirnya mungkin mereka dimasukkan ke dalam surga Allah, tetapi mereka harus menanggung siksaan terlebih dahulu di dalam api neraka. Sementara orang yang ketiga, maka merugilah kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya kita untuk beramal, memperhatikan setiap perintah Allah, memperhatikan setiap larangan Allah. Kita curahkan kehidupan kita, umur kita, waktu kita, dan semua potensi yang kita miliki benar-benar untuk mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah, mewujudkan penghambaan diri dalam mengabdikan kehidupan kita semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan cara itulah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, dan barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan mereka adalah orang yang beriman, maka kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka perbuat ketika mereka hidup di dunia. Bahkan ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Asr, bahwa beramal soleh adalah merupakan syarat yang akan menyelamatkan kita dari kerugian. Begitu pula ketika kita hendak masuk ke dalam surga dan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya ia melakukan amal saleh dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan di antara amalan-amalan yang terbaik adalah amalan yang dirahasiakan. Mengapa demikian? Karena amal yang rahasia, yang hanya diketahui oleh hamba yang melakukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan terbaik yang paling jauh dari riya, yang paling jauh dari sum'ah, sehingga ia memiliki potensi yang lebih besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabhun min amalin salih falyaf'al." Siapapun di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang rahasia antara dia dengan Allah,
maka lakukanlah. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, ia pernah mengatakan, barang siapa yang ingin dibukakan pintu hatinya, lalu diselamatkan dari sulitnya kematian dan beratnya huru-hara pada hari kiamat, maka hendaknya amalan yang dia rahasiakan jauh lebih banyak daripada amal yang dia tampakkan kepada manusia. Kemudian tentang Imam Malik ini, Abdullah bin Mubarak memberikan kesaksian. Ia mengatakan, aku tidak melihat seseorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah sebagaimana Malik bin Anas. Karena ia memiliki banyak ibadah salat, memiliki banyak ibadah puasa, yang semua itu dirahasiakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang Abdullah bin Mubarak sendiri, Imam Ahmad mengatakan, "Ma rafa'allahu ibnal Mubarak illa bi khabi'atin kanat lahu." Tidaklah Allah meninggikan derajat Abdullah bin Mubarak melainkan disebabkan karena amal rahasia yang dia lakukan. Karenanya para ulama salaf, mereka memotivasi kita untuk memperbanyak amal-amal yang dirahasiakan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan tidak diketahui oleh istri kita sendiri. Saking begitu rahasia amal tersebut antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam Sahih Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Bahwa sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang taqi, bertakwa kepada Allah, al-ghani, yang kaya hatinya, al-khafi, yang senantiasa merahasiakan amalnya. Maka marilah jamaah rahimakumullah, dunia dan kehidupan yang sedang kita jalani hari ini tidak lain adalah merupakan modal yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperbanyak melakukan amal saleh dan kebaikan yang kelak akan kita nikmati hasilnya di alam kubur, serta kita nikmati hasilnya di yaumil akhir, di hari akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memanfaatkan umurnya, waktunya, hidupnya untuk memperbanyak amal saleh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah dia akan menjadi hamba yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.